Para petualang sekalian, kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang tentang anggaran kas SKPD. Tanpa buang-buang waktu, ayo kita langsung ke perbincangan ini. Mari kita mulai. Sebelum kita lebih panjang, lebih dalam bincang-bincang tentang anggaran kas SKPD, mari kita coba samakan dulu persepsi apa itu anggaran kas SKPD. By definisi, anggaran kas boleh kita definisikan sebagai alat yang digunakan untuk perkiraan arus kas, tentu arus kas yang masuk dan arus kas yang akan keluar. Perkiraan itulah yang disebut anggaran kas. Atau bisa juga kita definisikan anggaran kas itu sebagai rencana waktu anggaran kas masuk atau anggaran kas keluar. Kalau anggaran kas itu adalah anggaran kas daerah, maka perkiraan atau rencana waktu masuknya uang pendapatan ke rekening kas umum daerah atau rencana uang itu akan keluar dari rekening kas umum daerah. Itu anggaran kas daerah. Kalau anggaran kas SKPD adalah rencana atau perkiraan atau rencana waktu anggaran yang akan masuk ke rekening bendahara SKPD atau anggaran itu akan keluar dari rekening bendahara SKPD. Itu yang dimaksud dengan anggaran kas SKPD. Tentu untuk tahun 2021 semuanya kan sudah susun anggaran kas SKPD. Namun apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menyusun anggaran kas SKPD? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, dalam menyusun, mau cari simpelnya, maka kita perhatikan data historis dari tahun-tahun sebelumnya mengenai anggaran kas, kemudian kita modifikasi saja sedikit, sesuaikan dengan tahun yang akan kita hadapi, ada perkembangan baru apa, kemudian ada program atau kegiatan baru apa yang membutuhkan penyesuaian dalam anggaran kas. Jadi metode pertama dalam menyusun anggaran kas itu, tips pertama adalah dengan memperhatikan data historis. Misalnya kalau di pertanian waktu tanamnya kapan, kemudian kalau untuk tahun 2021 misalnya anggaran kesehatan kapan akan suntik vaksin COVID misalnya, itu memerlukan biaya dan seharusnya itu sudah tertata di anggaran kas kapan pengeluaran itu akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, perhatikan betul pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan berjalan. Apabila kegiatan itu berjalan 3 bulan, maka di awal itu harus tepat. Misalnya kegiatan itu akan berjalan bulan Juni, maka anggaran yang akan keluar bulan Juni itu harus tepat dijadwalkan di situ. Sementara untuk akhir, paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan itu berakhir, maka anggaran kasnya sudah harus di-plotting. Karena anggaran kas sifatnya bulanan, maka apabila kegiatan itu berakhir pada minggu pertama bulan misalnya September, maka di anggaran kas kapan perkiraan keluar harus dilakukan pada bulan Agustus. Jangan nanti bulan Desember karena jangan nanti bulan September karena tentu ada lag nanti, ada sedikit keterlambatan dalam pembayaran. Itu tips yang kedua, perhatikan pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah
kas masuk jadi patokan. Jadi yang pertama dikerjakan dalam penyusunan anggaran kas adalah pendapatan daerah. Jadi kalau pendapatan yang masuk bulan Januari itu diperkirakan 10 miliar, maka anggaran kas tidak boleh lebih dari 10 miliar. Nah, untuk pengaturan anggaran kas SKPD, maka Bendahara Umum Daerah atau PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, harus benar-benar memperhatikan hal ini, bagaimana ketersediaan dana masuk. Jadi anggaran kas masuk harus menjadi komponen pertama yang diperhatikan, kemudian bagaimana anggaran kas keluar itu disesuaikan dengan jumlah anggaran kas masuk. Dalam hal ini metodenya, maka yang pertama harus balance tiap periode. Balance akhirnya tiap periode usahakan jangan ada surplus apalagi defisit. Usahakan balance karena dua-duanya mengandung ketidakpastian, karena bisa saja pendapatan yang kurang atau belanja yang kurang. Tetapi pada saat menyusun anggaran kas, kedua-duanya harus tetap balance tiap bulan, Januari, Februari. Kalau pendapatan 10, maka di pengeluaran juga harus 10, demikian selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menyusun anggaran kas pendapatan, sebaiknya dana transfer itu disusun pertama, karena kemungkinan melesetnya itu kecil, sangat kecil kemungkinan meleset. Biasanya pemerintah pusat sangat disiplin dalam hal itu, sepanjang semua persyaratan untuk dana transfer daerah bisa penuhi. Itu tips. Jadi ada 3 tips dalam penyusunan anggaran kas SKPD. Yang pertama, perhatikan benar data historis, data-data tahun sebelumnya, dan lakukan ATM, amati tiru modifikasi dari anggaran kas tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, perhatikan pelaksanaan kegiatan, karena pelaksanaan kegiatan itu menjadi titik masuk untuk menyusun anggaran kas. Kemudian yang ketiga, kas masuk harus jadi patokan. Jadi jangan menyusun anggaran kas kemudian perkiraan kas yang keluar lebih besar dari perkiraan kas yang masuk, itu sangat membahayakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di SKPD. Itu tiga tips dalam menyusun anggaran kas SKPD. Kemudian ada hal-hal lain yang harus atau yang perlu, malah sangat perlu diperhatikan dalam kerangka menyusun anggaran kas SKPD. Yang pertama yaitu identifikasi setiap kegiatan itu dari segi sifat kegiatan, karena kegiatan itu ada yang bersifat setahun penuh, 12 bulan, kemudian ada yang triwulan, ada yang semester. Penyusunan anggaran kas untuk kegiatan yang berkesinambungan demikian harus disusun, kalau dia per semester ya 2 kali, bulan Juni atau Mei dan bulan Desember, atau bulan Juli dan bulan Desember. Kemudian yang semester yang triwulan tiap triwulan, dan yang 12 bulan biasanya di awal bulan atau di akhir bulan. Yang 12 bulan sangat berkaitan dengan operasional kantor, yang tentu menjadi pengalaman dari saudara-saudara sekalian, misalnya bayar telepon kantor, air, listrik, itu berjalan tiap bulan, surat kabar, dan banyak operasional lain, bahan bakar yang dilaksanakan itu setiap bulan, dan anggaran kasnya harus tertata bulan demi bulan. Selanjutnya ada kegiatan atau program yang bersifat paket. Yang bersifat paket ini biasanya anggaran kasnya disusun sesuai dengan termin tertentu. Yang praktek yang selama ini dilakukan di hampir semua pemerintah daerah,
itu sesuai dengan apa yang ada di kontrak. Dan kontrak yang baik itu memperhatikan anggaran kas. Pembayarannya berdasarkan termin atau pakai uang muka, pembayaran pertama, kedua, ketiga, dan biasanya 4 kali pembayaran. Itu yang bersifat paket, dan ini banyak banyak dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya belanja modal atau infrastruktur, atau yang fisik pengadaan, biasanya bersifat paket yang anggaran kasnya disusun pada termin atau tahapan pembayaran yang mengikuti progres dari program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya juga dari segi waktu harus diperhatikan, ada yang bersifat musiman. Bersifat musiman ini harus benar-benar memperhatikan timing. Misalnya untuk pengadaan benih. Karena pengadaan benih timingnya harus dilakukan sebelum pelaksanaan penanaman, penyebaran benih. Sehingga dalam menyusun anggaran kas perlu benar-benar diperhatikan timingnya. Biasanya itu sebelum musim hujan, karena sudah musim hujan sudah tidak bisa. Kemudian banyak juga kegiatan yang membutuhkan timing. Dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif juga, kapan penyusunan APBD, kapan penyusunan RKA, kemudian kapan penyusunan sakit, laporan-laporan dan sebagainya. Program dan kegiatan yang demikian membutuhkan timing yang tepat, jangan sampai terlambat atau lebih cepat. Karena kalau lebih cepat sangat merugikan. Seharusnya boleh digunakan anggaran tersebut untuk kegiatan lain yang mungkin timingnya jauh lebih tepat. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi sifat kegiatan. Jadi dari sifat kegiatan kita identifikasi berdasarkan segi waktu. Apakah dia terurut 12 bulan, triwulan, semester, atau dia bersifat paket, atau dia bersifat paket, atau bahkan ada yang musiman atau insidentil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu memperhatikan objek dari belanja itu. Objek belanja diperhatikan apakah dia bersifat suatu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah pembayarannya, atau dia bersifat parsial. Yang contoh yang bersifat kesatuan adalah pengadaan kendaraan. Tidak mungkin dalam pengadaan kendaraan kita beli dulu bannya, kemudian kita beli akinya, atau kemudian kita beli joknya dan sebagainya. Itu adalah satu kesatuan yang kita harus bayar dalam waktu yang bersamaan, sehingga anggaran kasnya harus diatur sebagai satu kesatuan. Pembayarannya sekali pada saat barang sudah ada, atau dengan sistem uang muka, tetapi pada prinsipnya objek belanja yang demikian bersifat satu kesatuan yang tak bisa dipecah-pecah. Kemudian yang kedua, yang bersifat parsial, itulah yang bisa dipecah-pecah. Wujud dari objek belanja yang tadi merupakan satu kesatuan, misalnya kertas, nggak bisa dipotong ke setengah-setengah lembar beli, atau gunting sebelah dulu beli guntingnya, kemudian yang sebelahnya itu nggak bisa. Sehingga itu yang bersifat kesatuan. Tetapi yang bersifat parsial itu bisa anggaran kasnya dipecah, yang tadi sesuai urutan waktu, bulan-bulan, dari bulan ke bulan berikutnya, atau dari triwulan ke triwulan berikutnya, atau dari cukup saja dengan 2 semester. Jadi yang kedua, perhatikan objek belanja apakah bersifat kesatuan atau yang bersifat parsial. Kemudian ketiga, perlu diperhatikan juga dalam menyusun anggaran kas adalah keberadaan
kegiatan tersebut di dalam APBD. Apakah anggaran tersebut merupakan anggaran yang berdiri sendiri, kegiatan yang berdiri sendiri, atau ini hanya merupakan dana pendamping dari kegiatan yang jauh lebih besar? Perhatikan itu, karena kalau dia anggaran itu merupakan dana pendamping, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan kalau membuat atau menyusun anggaran kas untuk dana pendamping. Yang pertama, apakah harus menjawab apakah anggaran dana pendamping tersebut harus dicairkan bersamaan dengan pokok, dengan anggaran pokoknya. Misalnya ada dana dari APBN yang butuh dana pendamping, atau dana alokasi khusus yang butuh dana pendamping. Apakah ini dicairkan bersamaan? Kalau dari ditransfer 10, kita harus bayar 10%. Kalau ditransfer 20% dari pusat, kita juga dari daerah harus 20% dari anggaran yang ada. Apakah demikian? Atau bisa juga dana pendamping yang sifatnya yang seperti banyak juga harus mendahului. Ini terutama dana-dana yang bersifat hibah biasanya mendahului, terutama karena diperuntukkan untuk yang bersifat administratif. Biasanya kalau bersifat hibah, pihak pemberi hibah tidak mau anggaran yang digelontorkan itu tersita juga untuk kegiatan-kegiatan untuk kebutuhan-kebutuhan administratif, sehingga mereka daerah harus menyiapkan dana pendamping. Dana pendamping tersebut biasanya mendahului pembayarannya, sehingga di anggaran kas harus betul-betul memperhatikan kapan anggaran pokoknya akan turun, sehingga itu maju seminggu atau sebulan sebelum anggaran pokoknya ditransfer ke rekening SKPD atau rekening kas umum daerah. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran kas daerah. Tentu anggaran kas daerah semua sudah susun dan ada dinamika di masing-masing daerah. Silakan diberikan tanggapan, dan sampai di sini video kita. Silakan di like dan merasa bermanfaat dengan video ini. Kalau tidak bermanfaat atau kurang suka dengan video ini, silakan di dislike. Tidak apa-apa, mari kita berkontribusi bersama untuk kemajuan keuangan daerah di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa di video selanjutnya, masih di Petualang Ide, satu-satunya channel yang intens membahas tentang keuangan daerah, pemerintahan secara umum. Sekian dan terima kasih, dan seperti